Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Didi Kadafi, adalah Hikmat PIB, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Kiai Haji Ahmad bin Isa. Di sini saya akan membacakan atau menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tentang refleksi dan evaluasi program pengabdian berbasis ABCD. Ini adalah materi yang terakhir atau materi yang ke-9 yang diberikan tugas oleh Bapak dosen Fikri Warsin. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Program pengabdian kepada masyarakat yang menggunakan pendekatan asset based community development atau yang biasa disebut ABCD memiliki karakteristik unik, fokus pada kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, bukan semata pada permasalahan dan kekurangannya. Dalam pendekatan ini, masyarakat diposisikan sebagai subjek utama pembangunan, bukan sebagai objek yang pasif. Namun, bagaimana program pada umumnya, pengabdian berbasis ABCD juga memerlukan refleksi dan evaluasi yang menyeluruh di akhir pelaksanaannya. Ini penting untuk menilai dampak, efektivitas pendekatan, serta memastikan keberlanjutan dan replikasi praktik baik. Poin yang kedua ialah pengertian, refleksi, dan evaluasi. Yang pertama, refleksi. Refleksi adalah proses berpikir ulang, merenungkan, dan menganalisis secara mendalam pengalaman yang telah menjadi selama pelaksanaan program. Dalam konteks pengabdian berbasis ABCD, refleksi mencakup yang pertama perasaan dan pandangan para pelaksana maupun masyarakat terhadap proses pengabdian. Yang kedua, hal-hal yang berhasil dan membanggakan. Yang ketiga, tantangan dan hambatan yang muncul. Yang keempat, pelajaran yang bisa diambil untuk perbaikan di masa depan. Refleksi biasanya bersifat kualitatif dan naratif. Yang kedua ialah evaluasi. Evaluasi adalah proses sistematis untuk mengukur dan menilai keberhasilan suatu program berdasar indikator yang ditetapkan. Evaluasi berbasis ABCD tidak hanya mengukur hasil akhir, tetapi juga menilai proses pemberdayaan partisipasi warga dan penguatan aset lokal. Evaluasi bersifat kuantitatif maupun kualitatif dan harus dilakukan dengan partisipasi aktif masyarakat. Poin ketiga ialah tujuan, refleksi, dan evaluasi. Yang pertama adalah tujuannya mengukur sejauh mana tujuan program telah tercapai. Yang kedua ialah menilai pemanfaatan aset lokal dalam proses pengabdian. Yang ketiga, pengetahuan dampak nyata atau langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Yang keempat ialah menilai keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan program. Yang kelima ialah mengidentifikasi strategi keberlanjutan yang telah atau akan dilakukan. Yang keenam ialah menyusun rekomendasi perbaikan untuk program terjenis ke depan. Yang keempat ialah metode refleksi dan evaluasi dalam ABCD. Dalam ABCD, metode evaluasi harus bersifat partisipatif dan dialogis. Beberapa metode yang sering digunakan antara lain FGD, yaitu fokus group discussion. Diskusi di kelompok berfokus antara pelaksana program dan masyarakat penerima manfaat untuk menggali pengalaman, pendapat, dan kesan secara mendalam. Yang kedua, wawancara mendalam dilakukan kepada tokoh masyarakat, pemuda, ibu rumah tangga, atau pihak kunci yang aktif dalam program untuk mendokumentasikan kisah sukses dan tantangan. Yang ketiga ialah observasi lapangan, pengamatan langsung terhadap perubahan fisik, sosial, dan perilaku yang terjadi di masyarakat. Yang nomor 4, kuesioner atau survei digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat, peningkatan kapasitas, atau dampak ekonomi. Yang kelima ialah cerita perubahan atau story of change. Metode kualitatif yang menggambarkan perubahan signifikan
yang dirasakan oleh individu atau kelompok setelah program berjalan. Mungkin itu saja materi yang terakhir tentang materi yang ke-9. Semoga bermanfaat dan mendapatkan pemanfaatan dari apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.